yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallah wa balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik warsul alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah hadratal mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati, yaitu Pak Haji Dr. Ramayuli dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehatul afiat, panjang umur dalam keberkahan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah mudahkan segala urusannya, Allah berkahkan ilmunya, hartanya, keluarganya. Insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ibu-ibu semua jamaah Majelis Taklim Az-Zakir, gimana kabarnya ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah sehat ya, diguyur hujan mulu ya, tambah seger ya, tambah muda, tambah semangat ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan rahmat, hidayah serta inayahnya buat kita semua. Terus istiqomah ya di dalam majelis ilmu, di dalam menjalankan, menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan tidakkah kita keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat keinginan kita Allah kabulkan, Allah ijabah. Segala urusan kita, kesulitan kita Allah permudah ya Allah, gampangin. Kemudian juga segala penyakit mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesembuhan, Allah berikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah dan juga bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ya rintik-rintik hujan, alhamdulillah kita masih istiqomah melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah mudahkan segala urusan kita dan juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu semua yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, kita teruskan kajian kita dari kitab Nasaihul Ibad Imam Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain amin. Terakhir halaman berapa ibu? 124 ya. Makalah ke-23. Ya baik. Ya sudah ketemu halamannya? Apa judulnya bu? Ya, 4 kalimat yang bisa dipatikan dari 40.000 hadis. Ya, boleh kita baca bareng-bareng dulu ya. Kalimatnya atau hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdahunna la tathiqanna bimra'atin ala kulli halin wathaniyatu la taghtarna bil mali ala kulli halin wathalithatu
la tuhammil ma'idataka ma la tutikuhu warrabi'atu la tajma' minal ilmi ma la yanfa'uka. Ya, boleh dibaca dari awal aja menurut ini karena banyak kita harus baca dulu. Dari awal nggak apa-apa, boleh. 4, 2, 3, 4 kalimat yang disaripatikan dari 40.000 hadis. Abdullah bin Mubarak berkata, suatu ketika seorang ahli hikmah pernah mengumpulkan 40.000 hadis. Kemudian dari 40.000 hadis tersebut dipilih lagi menjadi 4.000 hadis. Lalu dipilih lagi menjadi 400 hadis. Setelah itu dipilihnya lagi hingga menjadi 40 hadis. Dari 40 hadis inilah yang disaring lagi hingga menjadi 4 kalimat, yaitu artinya yang pertama, janganlah terlalu percaya pada istri dalam segala hal. Kedua, jangan sampai terpedaya oleh harta dalam keadaan apapun. Ketiga, jangan bebani perutmu hingga batas yang tidak disanggupinya, baik berupa makanan maupun minuman. Keempat, jangan mengumpulkan ilmu yang tidak memberikan manfaat kepadamu. Pada poin kedua, kita diingatkan agar tidak bergantung sepenuhnya pada harta kekayaan, karena dengan banyak harta terkadang orang tertipu dan terpesona, sehingga menganggap kekayaannya dapat melindungi dan menyelesaikan segala masalahnya. Terkait dengan poin ketiga, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sumber segala penyakit adalah perut yang kenyang. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Maksudnya pangkal segala penyakit berkaitan dengan perut yang penuh. Contohnya makan saat kenyang, minum air langsung setelah makan atau diantara dua makan sebelum sempat dicerna. Berkaitan dengan poin keempat, diriwayatkan bahwa ada seorang lelaki yang berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku ingin menuntut ilmu, namun aku takut kelak aku menyanyiakan ilmu itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun berkata, termasuk menyanyiakan ilmu jika engkau meninggalkan atau tidak mampu mempelajarinya. Imam Syafi'i pernah mengatakan, di antara tipu daya setan adalah perintah agar meninggalkan amal kebaikan, lantaran takut dikatakan dia membersihkan amal perbuatan dari bisik-bisikan setan. Secara total sangat sulit dilakukan. Ibaratnya jika mau mengerjakan suatu ibadah dengan sempurna, niscaya ibadah-ibadah yang lain tidak akan sempat dikerjakan. Karena itulah sebagian ulama berkata, perjalanan menuju Allah meskipun dengan kaki pincang dan punggung patah. Beliau juga mengatakan, siapa yang mempelajari Al-Quran, maka mulialah harga dirinya. Siapa yang mempelajari fikih, maka tinggilah derajatnya. Siapa yang belajar hadis, maka kuatlah hujahnya. Siapa yang mempelajari matematika, maka cemerlanglah pikirannya. Siapa yang mempelajari bahasa Arab, maka haluslah kerangannya. Siapa yang tidak bisa memelihara dirinya, maka tidaklah bermanfaat ilmunya. Ya, ini subhanallah. Jadi ini kalimat atau hikmah dari Abdullah bin Mubarak ya rahimahullah taala. Beliau menjelaskan bahwasanya ya ketika mengumpulkan 40.000 hadis kemudian menjadi ya dipilih lagi menjadi 4.000 hadis, dari 4.000 kemudian menjadi 400, dari 400 menjadi 40 ya, dari 40 kemudian dipilah lagi menjadi ya 4 kalimat ya, 4 kalimat yang penuh dengan hikmah yang mengajarkan kita untuk senantiasa menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah ya, akhlak yang baik ya, perangai tingkah laku yang mulia ya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan senantiasa ya kita mendekat kepada Allah dengan akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ya. Jadi ini biasa buat kita memang yang nggak kuat untuk baca hadis sampai 40.000. Ya, nggak mungkin kita baca hadis sampai 4.000. Pernah Bu baca hadis sampai 4.000? Apalagi 40.000, bukannya enggak, emang kalau enggak bisa jadi nanti bisa gitu dikerjain, tapi ini mah emang ora bakalan begitu. Ya apa tuh, kagak bakalan begitu ya, kagak bakal dikerjain emang ya. Tapi alhamdulillah masih ada empat kalimat ini ya, 4 kalimat ya. Makanya banyak kitab-kitab yang mengarang, misalnya kitab Arba'in yang pernah kita pelajari ada 40-an hadis ya. Kemudian banyak kitab-kitab yang ringan-ringan aja ya, Riyadus Shalihin ataupun yang lainnya, yang memang kalau kita baca itu tidak memberatkan. Artinya tidak memberatkan ya, isinya tidak terlalu banyak ya, cocok ya buat kita emang yang ya kebanyakannya kita demen rebahan begitu ya, demen belanja dan sebagainya ya. Tapi alhamdulillah kalau kita masih mau belajar, kita masih mau baca, alhamdulillah. Maka diingetin ya sama Abdullah bin Mubarak, ada 4 kalimat, ada hikmah yang bisa menjadi wejangan, menjadi pedoman ya dalam kehidupan kita. Yang pertama, ihdahunna, kata beliau, yang pertama, la tathiqanna bimra'atin ala kulli halin. Ya, la tathiqanna, jangan terlalu percaya sama siapa Bu? Ya, sama ya bimra'atin, sama istri atau sama perempuan, ala kulli halin, dalam segala hal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wathaniyatu, yang kedua, la taghtarna bil mali ala kulli halin. Jangan sampai kita tertipu daya dengan yang namanya harta dalam keadaan apapun. Kemudian yang ketiga, wathalithatu, yang ketiga, la tuhammil ma'idataka ma la tutikuhu. Ya, jangan kita bebanin perut kita sampai ya batas yang memang perut kita udah nggak sanggup lagi. Artinya sampai kenyang, bahkan berlebihan ya, dari makanan ataupun minuman. Kemudian warabi'atu, ya warabi'atu yang keempat, la tajma' minal ilmi ma la yanfa'uka. Jangan kita ngumpulin ilmu, jangan kita mencari ilmu kecuali adalah ilmu yang bermanfaat ya, penuh dengan faedah ya, penuh dengan kebaikan, keberkahan di dalamnya ya, untuk kebaikan kita dan juga kebaikan orang lain. Nah, ini 4 ini ya, 4 yang beliau pesan. Yang pertama adalah jangan kita terlalu percaya dengan istri. Nah, ini bapak-bapaknya tuh doang ya, berdua, bertiga ya, kebanyakan ibu ya. Artinya apa Ustadz? Jangan percaya sama istri, artinya jangan terlalu kita yakin ya dengan apa yang memang dikatakan dilakukan oleh istri. Maksudnya karena memang seorang suami itu disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu cemburu ya. Cemburu itu ya curiga ya, artinya curiga dalam kebaikan ya. Kalau bininya suka keluyuran ya, suka ngobrol dengan laki-laki lain, kemudian dia nggak cemburu, nggak curiga, kata Rasul apa? Namanya dayus ya. Dayus itu orang ya, suami seorang laki-laki yang nggak ada cemburunya sama istrinya ya, na'udzubillahi min dzalik ya. Insyaallah di sini mah ya, perempuan-perempuan, istri-istri solehah, amin ya rabbal alamin. Karena yang namanya perempuan itu diujinya dengan apa Bu? Dengan harta.
Kalau kita laki-laki diujinya dengan wanita, dengan perempuan. Emang udah kodratnya begitu. Ya, udah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya mohon maaf ya. Kalau yang selingkuh ya karena harta, kemudian karena wanita lagi. Ya. Karena masing-masing kita punya ujiannya masing-masing. Ya, punya apa yang memang sudah dikodratkan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi itu yang selingkuh, ya dia lakinya mah agak lebih cakep dari kita. Ya, tapi karena ya karena duitnya, karena hartanya emang lebih banyak dan banyak kejadiannya. Ya, maka bagaimana mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita. Ya, insyaallah Allah jaga, Allah bimbing kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa lebih sayang sama suami, kemudian juga suami bisa lebih cinta, lebih sayang dengan istrinya. Nah, itu namanya dayus, yang nggak pernah cemburu. Ya, bukan gayus, bukan. Ya, tambunan bukan. Ya, itu orang nggak pernah cemburu, nggak pernah curiga sama istri. Ya, ibu juga boleh, silahkan, tapi kita memang jangan berlebihan, nggak boleh. Ya, karena apa? Kita yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau ibu yakin sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senantiasa bimbing hati ibu. Ya, tenang sama Allah Subhanahu wa taala. Tugas ibu mah kalau suami keluar nyari nafkah, doain. Ya, tinggal doain. Ya, sholat duha, ya puasa Senin Kamis, minta sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan suami pergi selamat, pulang selamat, bawa rizki yang banyak. Itu udah tugasnya, nggak usah curiga, dikit-dikit nelpon ayah lagi di mana. Ya, suruh laporan, coba fotonya. Ada nggak yang begitu? Ada apa enggak? Pindah lagi, ya setengah jam, 15 menit, telepon lagi, ayah lagi di mana? Ya papa nggak sama siapa-siapa kan ya? Coba kita punya bini begitu, pusing. Ya, betul nggak Bu? Betul nggak nih? Kita pakai ilmunya siapa? Orang yang suka itu tuh, yang suka babi ngepet. Yang kerja siapa Bu? Tuyul. Kalau babi ngepet yang keluar siapa? Lakinya. Ya. Bininya. Nah, yang jagain lilin bininya, yang kerja lakinya tuh ikhtiar tuh, sama-sama berdua. Kita ambil ilmunya dari orang babi ngepet, bukannya babi ngepet bener ya, enggak. Tapi kita ambil ilmunya. Ya, bagaimana yang namanya bini, ya dia jagain, artinya ya dia baca Quran, ya dia baca sholawat, ya dia jaga sunnahnya, sholat sunnah dan sebagainya, supaya apa? Supaya tuh suami ya selamat nyari nafkah, ya enak, ya pergi selamat, pulang juga selamat, kan begitu babi ngepet tuh. Ya, bininya jagain lilin. Ya, kalau goyang dikit gimana tuh dia? Wah, kacau nih. Ya, langsung itu apa gimana tuh? Saya belum pernah nyobain emang tuh. Belum pernah ngeliat langsung. Nah, bininya jagain. Nah, begitu artinya bininya jagain, ya, dengan bacaan Qur'annya, ya, dengan yang namanya sholawat, ya, mau sholat sunnah banyakin, puasa sunnah silahkan. Ya, yang penting tadi jangan terlalu berlebih-lebihan dengan suami. Insyaallah kalau ibu yakin sama Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga. Ya. Kalau qadarullah na'udzubillah min dzalik, suami ngapa-ngapa insyaallah Allah akan bimbing ibu untuk bisa membuka itu semua. Ya, akan dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, entah dari
ada aja tuh caranya, ya. Ada aja caranya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan nauzubillah wal yazubillah, ya, suami ibu macam-macam di luar. Ya, karena kita jaga Allah, maka insya Allah Allah senantiasa menjaga kita semua, insya Allah. Nah itu, ya, masing-masing, ya, Al-Quran juga menjelaskan bahwasanya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, bahwasanya kita sama istri, ya, istri sama suami itu bagaikan pakaian yang senantiasa saling menutupi, ya, satu dengan yang lainnya. Ya, makanya bagaimana memang, ya, penting dalam pernikahan itu adalah komunikasi, ya, komunikasi. Kalau ada apa-apa kita senantiasa, ya, ngobrol, ya, ngomong, ya. Jangan terkadang kita malah sibuk dengan handphone kita masing-masing, ya, di rumah, ya, ketika ketemu ngumpul bukannya ngobrol malah main HP. Nah itulah lagi-lagi tadi bagaimana tata cara, ya, bagaimana langkah-langkah syaitan, ya, senantiasa ingin menghancurkan atau merusak yang namanya, ya, rumah tangga kita. Tadi yang pertama, ya, bahwasanya lagi-lagi, ya, bahwasanya jangan sampai kita, ya, tadi terlalu percaya, ya, artinya memang ada rasa cemburu, ya, ada senantiasa kita curiga, akan tetapi cemburu curiganya tidak berlebihan, ya, tidak lebay kalau bahasa kita. Ya, wanita tadi diuji dengan harta, kita diuji dengan wanita, ya, seperti itu. Ya, pernah ada, ya, ustadz, ya, ustadz itu kan biasanya ngaji, ya, Bu. Ya, kalau ngaji kan dia dapat amplop begitu, ya. Nah, ketika itu dia buka amplopnya, kemudian dia masukin duitnya di kitab yang dia baca, ya. Emang sengaja dia pisahin kitab, duitnya di dalam kitab begitu. Nanti kalau ada apa-apa bisa jadi simpenan buat dia begitu. Nah, ternyata qadarullah, ya, saking rajinnya tuh bini, ketika nyingkap, ketika ngerapin buku ketahuan, ya. Ketika dirapin buku tuh ustaz ketahuan, ya, ditanya sama bininya, "Ayah, ini duit apaan?" Kata ustadznya, "Ini duit sial," katanya. Ya, duit sial. Kenapa disebut duit sial? Emang apa dikatain duit sial, katanya? Udah diumpetin, udah ditaruh di mana aja tetap ketahuan, gitu. Tetap ketahuan, ya. Namanya duit sial, ya. Nah itu, ibu kalau nyuci celana laki, ya, nemu duit 100.000, nemu duit 100.000, ngomong nggak, Bu? Hah? Emang apa orang ngomong? Subhanallah, ya. Ngomong juga ngomongnya 10.000, ya, bukan 100.000 bonus. Nah itu, ya, ini subhanallah, ya. Artinya boleh kita cemburu, ya, boleh kita curiga, tapi jangan keterlaluan, ya, jangan berlebihan. Nah itu, ya. Kemudian yang kedua, ya, la taghtarna bil mali ala kulli halin. Nah ini lagi, ya, bahwasanya jangan sampai kita terperdaya dengan yang namanya harta dalam keadaan apapun, ya. Orang kaya jangan sombong dengan hartanya, jangan sampai bikin kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian jangan sampai kita merendahkan orang. Kemudian yang miskin juga, ya, yang miskin jangan sampai dia menjual akidahnya, bahkan na'udzubillah menjual dirinya, ya, menjual keyakinannya sampai dia murtad ataupun yang lainnya,
ya, sampai bahwasanya dia udah putus asa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini subhanallah, karena banyak terjadi ibu semua, ya, bagaimana mereka, nauzubillah, ya, jangan sampai, artinya kalau kita miskin di dunia, jangan sampai kita miskin iman. Ya. Kalau kita misalnya, ya, kita nggak punya harta, nggak punya apapun, minimal itu hanya di dunia, tapi kita kaya dengan hati kita, kaya dengan iman kita. Kita yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lagi-lagi yang namanya harta cuman titipan, ibu semua. Ya, kita belajar dari tukang parkir. Tukang parkir nggak pernah sombong. Ya, mobilnya mau Alphard, mau Lexus. Ya, orang titipan dia bilang. Ya. Orang mau ngambil ya silahkan aja, ya, bukan punya dia, ya, dia ngerti tuh, ya, jadi bagaimana tasawufnya kencang tukang parkir tuh, ya, bahwasanya semua ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini punya orang semua, mau diambil kapan aja silahkan. Nah, itu bagaimana kita, ya, bagaimana yang namanya harta, lagi-lagi, ya, di antara manusia diuji, ya, dengan yang namanya harta ini. Maka jangan sampai ketika kita punya harta yang menjadikan kita sombong. Ya, kemudian ketika kita nggak punya harta, jangan sampai kita malah putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidup ini penuh dengan ujian, betul nggak, Bu? Ya, ujian kita masing-masing. Ya, ujian kita masing-masing. Masing-masing kita punya ujian. Ada orang yang diuji dengan hartanya, ada orang yang diuji dengan kesehatannya, ya, ada orang yang diuji dengan keluarganya, anaknya. Ya. Orang kaya tapi punya anak badung banget. Ya, bandel banget. Ya, narkoba, ya, masuk polisi terus dan sebagainya. Nauzubillahi min. Alhamdulillah kita walaupun nggak punya harta tapi kita punya anak nurut-nurut banget, ya, suka ngaji dan sebagainya. Masing-masing kita punya ujian, ya, masing-masing kita diuji, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita ajarin, ya, anak kita walaupun kita hidup miskin tapi jangan sampai kita miskin akidah. Ya, miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biarin kita miskin di dunia, tapi mudah-mudahan kita kaya di akhirat. Ya, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Lagi-lagi semuanya hanya titipan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, ya, kemudian anak-anak kalian adalah ujian buat kita semua. Ya, cobaan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diingatkan ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, miskin hanya miskin di dunia. Maka bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, beliau, ya, bagaimana mencontohkan atau mengibaratkan permisalan bagaimana yang namanya dunia ini hanya kecil, bagian kecil dari keberkahan kemuliaan di akhirat. Ya, beliau mencontohkan ketika mencelupkan tangannya di lautan, ya, jarinya di lautan, di pinggir laut, kemudian beliau angkat, ya, kemudian yang menetes banyak atau sedikit, Bu? Yang menetes banyak apa dikit? Yang menetes dikit. Kata beliau, ini adalah bagian dari yang namanya dunia. Yang banyak ini airnya, ini adalah akhirat, ya, keberkahan kemuliaan negeri akhirat. Ya, kata beliau, kalau kita punya dunia, punya harta, punya jabatan, jangan sombong karena hanya bagian sedikit saja. Ya, nggak ada apa-apanya. Kemudian kita yang nggak punya harta, nggak punya jabatan, nggak punya apa-apa, jangan
bersedih karena hanya kita kehilangan yang sedikit aja tuh. Daripada yang namanya kemuliaan, keberkahan negeri akhirat. Ya, bahkan bagaimana Allah balas, Allah ganjar, ya Allah berikan yang namanya surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mau masuk surga, Bu? Mau nggak? Mau aja apa mau banget? Kalau besok mau masuk surga besok? Mau nggak besok masuk surga? Kenapa mikir-mikir lagi? Hah? Mau nggak masuk surga? Besok mau besok? Siap-siap. Ya, subhanallah. Ya, ibu-ibu mah kuncinya, ya kalau mau masuk surga cuman atu. Ya, cuman berapa, Bu? 1. Ya, intinya kuncinya adalah jangan ya, nurut sama suami. Ya, insya Allah berkah. Ada wanita solehah, ya. Ada cerita ada wanita solehah, Bu. Ya, dikasih duit 20.000 sama lakinya. Ya, wanita solehah, istri solehah, dikasih duit berapa, Bu? 20.000. Ya, kata lakinya sebelum ngojek, lakinya ngojek. Ya. Ya, Neng katanya. Gue mau ngojek dulu ya. Ya, ntar siang gue pengen makan daging. Ini ada duit 20.000 buat beli beras sama beli daging. Nih hari gue pengen makan daging. Istri soleh. Ya, kita kan lagi ngomongin istri soleh, betul Bu? 20.000. Kita lagi ngomongin istri solehah. Ya. 20.000. Beli beras sama daging. Nih hari gue mau makan daging nih katanya. Ntar siang gue pulang ya. Ya, habis johor gue pulang. Ya, mau makan daging. Lah bener. Ya, lakinya pulang habis johor. Ya, dia standari motor, dia kunci motor depan rumahnya, dia ketok ya rumahnya. Assalamualaikum. Ya, dibukain sama bininya. Makanan udah siap, Bu. Ya, ada tutup saji, ya disingkap tutup sajinya, dibuka ada nasi, ada ada lauknya, ya, ada sop, ya ada sop. Ketika dia makan, ya dia mau masukin, dia udek-udek kok agak ada dagingnya begitu, ya, kagak ada dagingnya. Ya, orang ada. Kemudian dia bilang, lah mana dagingnya ini? Kan gue mau makan daging, kan? Nah itu di situ. Ya, tadi beli Royco. Royco rasa daging. Ya, Royco rasa dagingnya ada di Royco. Tadi udah ada yang masukin Royco tuh di sop katanya. Nah, istri solehah, ya. Ada aja akalnya sih solehah mah. Ya. Ya Allah, ya istri solehah, ya Bu. Nah itu harta yang kedua ya. Kemudian wasalisatu ya la tuhammil ma'idataka ma la tutikuhu. Nah ini juga nih. Ini subhanallah. Ya wasalisatu la tuhammil ma'idataka ma la tutiku. Jangan kita ya kebanyakan ya makan atau minum ya sampai lebihan. Ya terkadang kita juga mau makan apa aja, kita beli apa aja padahal ya yang dimakan mah dikit. Ya ketika udah sebatas kenyang, udah
Yang lain mah udah kagak nafsu lagi tuh. Ya, itu yang namanya bagaimana kenikmatan dunia. Ya, kalau kita kejar sebenarnya kita agak mampu, Bu. Ya, mau kita habisin makanan sebenarnya kita agak bisa. Ya, cuman kita pengennya ngejar mulu, makan mulu. Ya, padahal ada batasannya. Ya, padahal ada takarannya seperti itu. Apalagi ketika puasa, ya. Mau buka puasa apaan aja dibeli, apaan aja dia mauin. Ya, padahal mah ya minum teh anget ya sama makan gorengan 3 biji udah kenyang. Ya, tapi segala apa aja dia beli. Ya, itu bagaimana yang namanya hawa nafsu. Ya, makanya bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengingatkan kita untuk makan ya jangan lebihan. Ya, kalau bisa kata beliau memang makan sebelum kenyang. Ya, ketika lapar kemudian sebelum kenyang. Isi diri kita itu yang pertama dengan minuman, sepertiga dengan makanan, sepertiga dengan minuman, kemudian sepertiga lagi dengan udara. Ya, jadi ada udara juga, ada ruang buat udara. Jadi jangan semuanya diisi makanan dengan minuman. Ya, ini kita. Ya, saya pernah nemuin ya jamaah umroh. Jadi dia kalau makan selalu habis, Bu. Ya, beda dengan kita, terkadang masih kita sisain. Ya. Pas dia cerita, "Ibu kenapa kalau alhamdulillah nih kalau makan saya liatin selalu habis." Ya, apaan aja yang diambil selalu habis. Ya, kemudian dia bilang bahwasanya Ustaz saya selalu nyontohin anak saya, selalu ngajarin. Saya juga ngasih contoh. Jadi setiap apa yang saya ambil itu harus dihabisin. Apapun yang saya ambil maka harus dimakan. Ya, makanya kita emang pilih-pilih. Kemudian juga kita tahu kadarnya. Jangan semuanya kita ambil, ya main banyak-banyakan kemudian ntar kagak dimakan begitu. Ya, mubazir. Ya, innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Bahwasanya orang-orang yang senantiasa mubazir adalah bagian dari ya temannya syaitan. Ya. Bagaimana kita lihat masih banyak orang-orang yang kelaparan ya, di Palestina. Ya, nggak usah di Palestina, mungkin di sebelah rumah kita, ya tetangga kita, atau di dekat kampung kita. Ya, kemarin juga ya banyak kalau kita lihat video-video itu kan, banyak orang yang membeli botol minum sampai juta-jutaan, Bu. Ya, tapi masih banyak orang yang kemarin ada orang Papua tuh. Ya, dia minum dari botol bekas sabun cuci piring. Ya, Sunlight, ya Mama Lemon tuh yang botolnya begitu. Nah, itu dijadiin buat botol minum sama dia. Ya, karena mungkin karena saking miskinnya nggak punya duitnya. Ya, kita ya terkadang ya masih seenak kita, ya kita masih semau kita membeli apa-apa yang sebenarnya kita sendiri nggak butuh gitu. Ini subhanallah. Ya, maka mudah-mudahan senantiasa Allah berikan hidayah buat kita, ya senantiasa Allah berkahin rezeki kita untuk senantiasa berbagi kepada orang lain, ya untuk keberkahan diri kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini makanya Allah mengingatkan kita, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah setiap apa aja yang ada di muka bumi ini ya dengan halal dan baik, ya dengan halal dan baik. Maksudnya apa dengan halal yang baik? Ya, halal tentunya makanannya halal, kemudian baik juga buat diri kita. Ya. Jadi kalau rasanya asam uratnya banyak, maka jangan kebanyakan makan ya sayuran, kacang-kacangan. Ya, kacang-kacangan halal nggak, Bu? Halal, silahkan. Tapi kalau kita asam urat kita tinggi, maka jangan makan kacang. Ya, kalau misalnya darah tinggi, ya kemudian lemak dan sebagainya, maka jangan kebanyakan yang ada
kolesterolnya, ya, santan dan sebagainya. Itu halal tapi nggak baik, ya. Ya, nauzubillah wal yazubillah. Banyak orang yang kaya, punya duit banyak tapi makannya pagi bubur, ya, siang bubur. Ya nggak, Bu? Pantangannya banyak. Ya, duitnya banyak. Ya. Makanya alhamdulillah kita mah dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ibu mau sehat apa mau sakit nih? Ya? Ya? Mau sakit apa mau sehat? Sehat. Ibu mah kalau sakit gampang. Ya, obatnya gampang kalau ibu sakit mah. Iya, kasih aja lembaran 5 biji yang merah. Kalau enggak ajak ke toko emas. Ya. Kalau enggak ajak ke mall swalayan. Ya udah jejingkrakan baik dah. Udah sembuh. Iya. Kemudian warrabi'atu la tajma' minal ilmi ma la yafa'uka. Ya, yang keempat, jangan kita mengumpulkan, ya, mencari ilmu kecuali ilmu yang bermanfaat. Insyaallah makanya kita ngaji yang benar, Bu. Alhamdulillah kalau kita dapat majelis ilmu yang benar, guru-gurunya semuanya punya sanad, ya, ilmunya luar biasa. Alhamdulillah. Karena banyak yang majelis-majelis yang bodong, ya, ustadznya ngaku ustadz, ya, padahal mah nggak punya ilmu, ya, ngebodohin orang, ngebohongin orang. Ya, alhamdulillah, ya, kalau kita di kampung kita ada majelis-majelis, ya, alhamdulillah kita tinggal datang doang. Ya, alhamdulillah. Karena banyak sekarang aliran-aliran yang sesat, yang ngajarin yang kagak bener. Ya, yang anehnya, ya, pengikutnya itu percaya. Ya, dibilang inna maqali, ya. Apalagi itu dia bilang hasyidah, ya. Tahu Mama Gufran, Bu, Mama Gufran. Nah, itu kan kita bingung, kok orang bisa percaya sama dia begitu. Ya, apa yang dia katain tuh kagak bisa diulang lagi. Ya, coba nanti kalau ibu ketemu Mama Gufron, dia baca mantranya, suruh ulang lagi, bisa nggak dia? Nah, itu dia nggak bakal bisa, ya, karena mantranya ngarang, ya, omongannya ngarang semua, ya. Makanya alhamdulillah kita punya guru, kita punya majelis, tinggal datang doang, betul nggak, Bu? Allah nggak minta kita paham, Allah nggak minta kita cerdas, paham, ya, kita hafal, ya, kita ngerti apa yang diajarin guru kita, enggak. Ya, tinggal duduk aja. Ya, ada kitabnya. Ya, besok akhir bulan mau diajak ke puncak. Ya, alhamdulillah disuruh bayar berapa? 200 emang buat kita, buat makan. Nah, buat makan kita. Ya, buat transport kita. Ya. Ya, nyicil mah gampang, itu 200 ya, Bu, ya. Ya, dikit-dikit nggak apa, insyaallah, ya. Nah, itu alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semua. Senantiasa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, dijauhin dari orang-orang yang memang mereka yang nggak bertanggung jawab, Ibu. Jangan sampai kita belajar yang namanya ilmu hitam. Nah, saya juga bingung tuh, kadang ditanya, Ustaz, gimana hukumnya ilmu hitam? Nah, saya juga nggak pernah lihat, nggak pernah tahu mana ilmu putih, mana ilmu hitam begitu, ya. Yang saya tahu ilmu hitam, ya begitu, ya, suka kagak bener, ya, ujung-ujungnya bohong, ya, percaya, datang ke dukun dan sebagainya, yang dia bilang orang pinter. Ya, padahal mah bohong semua. Karena sekarang itu pintu langit sudah ditutup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu sebelum diutusnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang sihir, dukun itu memang bersekongkol dengan jin, Ibu. Ya, dan itu yang namanya jin itu, ya, syaitan, jin, ifrit, semuanya
satu geng mereka tuh. Nah itu suka nyuri informasi dari langit. Ya, ketika ada perintah dari Allah kepada para malaikat, maka mereka nyuri-nyuri berita tuh. Itu bisa dulu. Ya, tapi setelah diutusnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ya ditutup semuanya. Ya, pintu-pintu langit itu ditutup. Ya, jin, syaitan semuanya nggak bisa mengakses ke sana. Jadi kalau ada orang ngaku ya bisa tahu ini, ngeramal ini, paham dengan ini, bagaimana nanti dan sebagainya, maka itu semuanya bohong. Ya, lagi-lagi kita yang percaya, nauzubillah, ya nanti akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita sehat walafiat, ya, hidup yang enak, yang penuh dengan keberkahan, rizki yang banyak, dan Allah mudahin segala urusan kita, dan Allah jadikan kita keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Nggak kedengeran ya azannya sini? Hah? Tadi kecil banget suaranya. Oh, Masya Allah. Ya baik, mungkin ada yang tanyakan Ibu? Mengumpulkan ilmu itu seberapa jauh, berapa banyak ilmu baik itu, ilmu yang sesuai dengan kaidah kita. Ya, ini subhanallah. Jadi yang namanya manusia mah, kita tugasnya tadi mencari cari ilmu. Ya, tugasnya Allah nggak minta berapa banyaknya, yang penting bagaimana seumur hidup kita, sepanjang hayat kita sibukkan diri kita juga untuk menuntut ilmu. Ya, bahwasanya jangan menunggu waktu luang, tapi luangkan waktu. Kalau kita nunggu waktu luang nggak bakal nemu. Ya, karena obyekan urusan ada aja. Ya, ibu-ibu arisan. Ya Bu, tapi insya Allah ibu-ibu mah ngaji mulu. Ya, Senin Selasa jadwalnya udah padat. Ya, apalagi kalau maulid udah diumumin. Ya, seminggu sebelumnya ibu-ibu, nanti besok kita ya maulid di Majelis Az-Zakir. Ya, pakai baju yang warna lilac ya. Ya, warna lilac. Minggu depannya lagi, jangan lupa ibu-ibu, besok seragamnya hijau sage katanya. Ya, besoknya lagi hijau stabilo katanya. Ibu-ibu mah subhanallah ngajinya ya orang berhenti-berhenti. Alhamdulillah. Tadi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, cari ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Ya. Duduk doang tadi pahalanya berapa, Bu? Pahalanya kata para ulama bahwasanya dalam hadis itu jelaskan bagaikan kita sholat 1000 rakaat. Duduk di majelis ilmu, pahalanya adalah seperti kita sholat 1000 rakaat. Lagi-lagi pernah nggak Bu 1000 rakaat? Jangan enggak jawabannya. Nggak bakalan Ustaz. Kagak bakalan 1000 rakaat ilok ya, 1000 rakaat yang namanya tarawih aja kita suka nandain imam. Ya nggak Bu? Ibu ya nih